Film ini berkisah tentang istri pengusaha kaya raya seantero dunia yang berselingkuh dengan karyawan suaminya sendiri dan mendapatkan kejutan dari suaminya yang tidak akan pernah terlupakan sampai ajal menjemputnya. Film ini berjudul Till Death yang dirilis pada tahun 2021. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita, ia bernama Emma. Emma bersama seorang pria di dalam kandang khusus pengencrotan. Pria itu bernama Tom, karyawan dari suami Emma, sekaligus selingkuhannya. Emma berpikir kalau ingin menyudahi hubungan gelap ini dengan Tom karena tidak ingin suaminya tahu dengan kelakuannya. Meet with me tomorrow. Singkat cerita, Emma pergi ke kantor Mark, suami Emma. Ini dia batangnya. Pria yang pendiam namun kaya raya. Mark mengajak Emma untuk berkencan merayakan hari pernikahannya yang ke-100 tahun. Namun saat di lift, Emma dikejutkan oleh adanya Tom. Emma takut akan Tom yang nantinya akan membocorkan hubungannya dengan Tom. Emma bergetar dan seluruh badannya berkeringat. Singkat cerita, terlihat Mark dan Emma makan malam di restoran mewah, dan dia hanya memesan 2 porsi pecel lele yang satu agak pedas. Dan Mark pun memberi kejutan sebuah kalung baja yang berlapis berlian, dan Mark pun memasangkannya. Setelah menikmati pecel lele, mereka berdua akhirnya pulang. Di perjalanan pulang, Mark menyuruh Emma untuk menutup matanya. Dan Mark ingin mengajak ke sebuah tempat. Setiba di sana, Mark menghitung mundur agar Emma bisa membuka penutup matanya. Hitungan dimulai dari 108. Singkatnya, setelah menghabiskan hitungan itu, Emma membuka penutup itu. Dan tempat itu adalah rumah danau, rumah yang dikelilingi danau. Rumah itu telah disewa Mark. Dan terlihat banyak sekali kejutan di dalam rumah itu. Adanya lilin dan bunga mawar merah menambah suasana romantis di rumah itu. Dengan rasa penasaran, Emma menuju sebuah kamar, dan di kamar itu sudah ada Mark yang menunggunya dan membawa 2 gelas yang berisikan arak. Dan seperti biasa, pada umumnya, Mark menggali lubang Emma. Asoy. Singkatnya, di pagi hari terlihat Mark yang duduk di samping Emma yang masih tidur akibat genjotan Mark yang membabi buta. Setelah bangun, Emma dikejutkan oleh tangan yang sudah terborgol dengan Mark, dan Mark pun menembak kepalanya. Lalu Emma mencoba melepas borgol itu dengan cara menembaknya, namun sayang pelurunya habis. Lalu Emma mencoba mencari kunci borgol itu dan memasuki ruangan yang isinya gaun pernikahan Emma dan Mark. Dan di balik gaun itu terdapat berangkas yang hanya bisa dibuka oleh Mark dan Emma saja. Emma pun masih berusaha mencari kunci borgol itu serta menyeret mayat Mark. Niat Emma ingin keluar dari rumah itu, namun cuaca di luar cukup ekstrim. Lalu Emma menemukan handphone Mark, tapi handphone itu sudah dirusak oleh Mark. Sebelumnya Mark telah menyiapkan ini semua. No, fuck! Tak lama kemudian, Emma menemukan kunci mobil yang tersimpan di garasi. Seperti biasa, Emma menyeret jasad Mark yang terborgol di tangannya. Singkat cerita, Emma masuk mobil itu bersama mayat Mark.
namun sayang bensin mobil itu habis, akibat sudah dikuras habis oleh Mark. Apa yang terjadi? Emma pun dikagetkan oleh suara rekaman di mobil itu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Mark. I'm impressed you've made it this far. You should have knelt at my feet after everything I did. Akhirnya Emma kembali ke dalam rumah. Ia menuju ruang bawah tanah yang ada di rumah itu. Dan di situ terlihat foto seorang pria yang pernah meneror Emma sebelumnya. Dia bernama Bobby. Bobby ini dipenjara, namun demi rencana Mark pun membayar dengan mahal untuk bisa membebaskan Bobby. Tujuannya untuk menyekap Tom dan Emma. Sebelumnya Mark telah mengetahui perselingkuhan Emma dan Tom. Lalu Mark lah yang merencanakan ini semua demi membalas perlakuan Emma terhadap Mark. Dan Mark sadar bahwa perusahaannya akan bangkrut. Singkat cerita, di luar rumah ada seseorang dan ternyata itu Tom. Sebelumnya Tom telah dihubungi oleh Mark dengan menggunakan handphone Emma, dan Emma pun tidak menyadari itu semua. Is that blood on your shirt? Mark sent you those messages. Mark shot himself. He what? What the fuck happened? He handcuffed himself to me. Lalu terlihat dari kejauhan ada orang menghampiri Emma dan Tom. Orang itu bernama Jimmy, adik dari Bobby. Jimmy mengaku telah dihubungi yang punya rumah itu untuk menyervis pipa yang bocor. Dengan waktu bersamaan, ternyata Jimmy datang bersama Bobby. Dan Bobby pun langsung membunuh Tom dengan cara menusuk perut Tom. Karena Jimmy tidak tahu dengan rencana Bobby, Jimmy kaget melihat apa yang telah dilakukan Bobby. I'm Mr. Webster. Hired us to fix the burst pipe, you know. We don't have to do this, alright? Sir, I've already notified the police. I suggest. Shit! Singkat cerita, Bobby langsung mencari Emma agar berangkas yang sudah dijanjikan oleh Mark bisa dibuka oleh kode rahasia. Kode rahasianya yang tahu adalah Emma dan Mark saja. What are you fucking doing? Jesus fucking, we gotta get away. Jimmy, look at this shit. Jimmy, Out of this fire. Jimmy, hey? Terlihat Emma yang ingin kabur dengan tangan terborgol menyeret mayat Mark dan ingin bersembunyi di gudang. Namun hal itu diketahui oleh Jimmy. Lalu Jimmy menuju gudang itu dan langsung membuka pintunya. Setelah berhasil membukanya, di situ hanya terlihat mayat Mark dan Jimmy pun lari ketakutan. Mengetahui Bobby mendengar teriakan Jimmy, Bobby pun langsung menuju gudang itu dan membuka selimut yang ternyata hanya ada mayat Mark di situ. Singkat ceritanya, Emma berhasil melepas borgol itu dengan cara memotong tangan mayat dan ternyata Emma bersembunyi di bawah meja. Lalu Bobby dan Jimmy lanjut mencari Emma. Setelah Bobby dan Jimmy meninggalkan gudang itu, Emma pun menemukan jerigen yang berisikan minyak yang disembunyikan Mark di dalam gudang itu. Terlihat Emma membawa jerigen minyak itu menuju garasi mobil. Dalam waktu bersamaan, Jimmy keluar dari rumah itu. Alhasil Emma mengeluarkan jurusnya berkamuflase dengan alam. Sungguh hebat. Singkat cerita, Emma pun berusaha mengisi bahan bakar mobil di garasi. Namun Bobby datang dan Emma pun bersembunyi di bawah mobil tersebut. Tololnya Bobby kurang detail dalam hal cari mencari. Namun dengan cara menusukkan pisau ke ban mobil itu agar mobil itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Setelah itu Bobby kembali ke dalam rumah. Terlihat Emma pun pergi ke basement rumah itu. Emma pun hampir ketahuan oleh Bobby dan membunyikan alarm mobil itu hingga Bobby pun langsung lari menuju garasi. Di sini terlihat Emma lagi bersedih di samping mayat Tom, selingkuhannya itu, dan mengambil sepatu Tom untuk dipakai Emma karena kaki Emma kedinginan. Singkat cerita, Bobby menuju atap rumah itu dan Bobby melihat jejak darah yang ditinggalkan Emma. Bobby pun membuka selimut itu dan ternyata hanya setik bom. Di samping itu Emma langsung memukul Bobby tepat di kepalanya.
yang mengakibatkan Bobby terjatuh ke bawah dan tidak sadarkan diri. Di kesempatan ini Emma mengambil kunci mobil di saku jaket Bobby dan kabur menggunakan mobil Bobby. Bobby yang telah sadar dari pingsannya langsung menangkap Emma yang ingin kabur. Namun Emma telah menghubungi polisi di setempat dengan menggunakan ponsel Bobby yang ditinggalkan di dalam mobil itu. Race the car! We're in the middle of nowhere, okay? We gotta get out of here! Bobby dan Jimmy berhasil menangkap Emma dan Emma pun diborgol bersama mayat Mark. Bobby mengancam kalau tidak memberitahu nomor kombinasinya, nasib Emma akan sama dengan suaminya. Jimmy yang tidak terbiasa dengan hal bunuh-membunuh, Jimmy pun berusaha menghalangi Bobby. Namun hal itu malah membuat kakak beradik itu adu segil, yaitu santet menyantet. Expect me to do is give you the day. Bobby! Don't you Namun Emma sendiri memberi solusi. Emma mau memberitahu nomor kombinasinya dengan syarat melepaskan borgol itu dari tangan. I'll give it to you, but you gotta fucking. Come on then, shall we? Akhirnya Bobby pun menyuruh Jimmy untuk membuka borgol Emma. Setelah Bobby tahu nomor kombinasi berangkas itu, lantas Bobby langsung membukanya dan isinya hanya sebuah gergaji kecil dan di situ ada tulisannya, berlian itu ada di leher Emma. Bobby pun menyadari maksud Mark bahwa fungsi gergaji itu untuk memotong leher Emma. Namun hal itu lagi-lagi dihalangi oleh Jimmy, yang mengakibatkan Jimmy terbunuh tidak sengaja oleh Bobby. Hal ini membuat Bobby marah kepada Emma, karena menurut Bobby kematian Jimmy disebabkan oleh Emma dan hasrat Bobby membunuh Emma sangatlah besar. Lalu terjadilah pertikaian antara Bobby dan Emma. Perkelahian itu dimenangkan sementara oleh Emma. Emma pun kabur dengan kaki yang pincang akibat tusukan pisau Bobby. Bobby pun berusaha mengejarnya, namun tangannya telah diborgol oleh Emma bersama mayat Mark. Namun Bobby mengejar Emma dan menyeret mayat Mark. Singkat cerita, Emma berusaha menyalakan mobil itu dan akhirnya mobil itu pun menyala. Akhirnya pun Emma kabur dengan mobil yang telah dibocorkan bannya oleh si Bobby tadi, dan dengan sengaja Emma menabrak Bobby beserta mayat Mark. Karena Emma tidak bisa mengendalikan mobil itu, akhirnya mobil itu masuk ke dalam sungai. Terlihat Emma pun masih mencoba kabur dengan cara terngesot-ngesot, namun dapat mudah tertangkap oleh Bobby. Bobby yang sudah kesal dengan si Emma lantas langsung menusuk Emma, namun Emma dapat menghindarinya, dan yang terjadi malah terkena sungai yang beku, yang mengakibatkan retakan es di sungai itu. Pisau yang tertancap pada es itu lantas langsung diambil oleh Emma. Emma berhasil menusuk pundak Bobby. Dengan bersamaan pecahnya es di sungai itu, dan mereka bertiga pun terjebur ke dalam sungai itu. Di dalam air, Emma berhasil menusuk mata Bobby dengan pisau yang tertancap di pundak Bobby, yang mengakibatkan seketika itu Bobby mati, dan Emma pun berhasil meloloskan diri dan naik ke permukaan. Film pun berakhir. Cekicrot.